Saudari-saudaraku yang terkasih, bersama dengan para imam dan petugas liturgi Minggu Paskah ini, dengan penuh syukur saya ingin mengucapkan selamat Paskah kepada para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak, saudari-saudara sekalian, dimanapun Anda merayakan Paskah ini. Saya sangat menghargai semangat iman saudari-saudara sekalian yang dengan kesulitan yang tidak kecil tetap berusaha untuk merayakan Paskah ini. Semoga dengan demikian kita dapat memetik dan merasakan buah-buah kebangkitan Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, merayakan Paskah berarti merayakan iman kita akan Kristus yang bangkit, yang kisahnya tadi kita dengarkan. Sementara itu kita merasa tidak cukup sekedar merayakan Paskah. Kita ingin menjadi manusia-manusia Paskah, menjadi pribadi-pribadi Paskah. Pertanyaannya adalah, seperti apakah yang namanya manusia Paskah itu? Itulah yang disampaikan kepada kita oleh Rasul Paulus, dulu kepada jemaat di Kolose, dan sekarang disampaikan kepada kita. Manusia atau pribadi Paskah adalah pribadi yang seperti Paulus menyatakan, Kristuslah hidup kita. Kesadaran ini diungkapkan oleh Rasul Paulus dengan berbagai macam cara. Misalnya, ia menulis kepada jemaat di Galatia begini, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, kalau Kristus adalah hidup kita, lalu Kristus yang seperti apa yang diharapkan, yang kita harapkan hidup di dalam diri kita? Salah satu jawaban kita temukan di dalam khotbah Petrus yang tadi kita dengarkan. Kristus yang wafat dan bangkit untuk kita, dan yang sebelumnya Kristus yang berkeliling sambil berbuat baik. Ketika kita semakin rajin berbuat baik, itu berarti kita menjadi manusia Paskah yang semakin sempurna. Saudari-saudaraku yang terkasih, sementara itu pada lilin Paskah yang ada di depan kita selalu ditulis tahun ketika Paskah itu dirayakan, tahun 2022, dan setiap tahun lilin itu berganti. Maksudnya jelas, yaitu agar perayaan Paskah mempunyai makna dan pesan yang relevan untuk tahun ini, tahun 2022. Maka dalam rangka itu kita dapat bertanya, perbuatan baik yang mana yang dulu selalu dilakukan oleh Yesus, yang sungguh sangat perlu terus kita usahakan di tengah-tengah masyarakat, bangsa, negara, dan tentu saja keluarga kita. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu meletakkan Paskah di dalam konteks hidup kita. Saya tawarkan beberapa konteks. Yang pertama adalah konteks yang masih tetap aktual, wabah COVID-19. Kita semua bersyukur karena kita sudah merasakan bahwa saat ini ancaman wabah COVID-19 sudah mereda
meskipun belum hilang. Saya sendiri merasa sangat gembira melihat keluarga-keluarga yang datang ke gereja dengan anak-anak. Kemarin banyak anak-anak yang minta tanda tangan absen di gereja. Hal yang sudah 2 tahun tidak kita lihat. Wabah ini lenyap dan akibat-akibatnya kita harap yang menyangkut seluruh wilayah kehidupan manusia juga dapat diatasi. Kalau ini terjadi, kita boleh yakin itulah Paskah yang nyata bagi kita. Dalam konteks ini, menjadi manusia Paskah berarti ikut ambil bagian, ikut ambil peran dalam bentuk apapun, sesederhana apapun, agar wabah COVID-19 ini cepat lenyap dan akibat-akibatnya dapat cepat diatasi. Konteks yang kedua adalah ini. Paskah tahun ini dapat kita tempatkan di dalam konteks tahun toleransi yang dicanangkan oleh pemimpin bangsa kita. Secara khusus di dalam tahun toleransi ini, kita diajak berkembang di dalam semangat moderasi beragama. Semakin kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang toleran, semakin kita menjadi manusia Paskah juga. Semakin kita ikut berperan di dalam membangun semangat moderasi beragama, semakin pula kita menjadi manusia Paskah. Kalau itu terjadi, sejarah bangsa kita akan semakin jelas menjadi sejarah pembebasan. Dibebaskan dari watak eksklusif dan intoleran, bertumbuh menjadi masyarakat yang inklusif dan toleran. Itulah Paskah yang nyata. Dan jalan untuk menjadi manusia Paskah juga sudah ditunjukkan di dalam usaha kita ikut membangun semangat moderasi beragama. Ada 4 indikator yang dapat menunjukkan bahwa semangat toleransi itu berkembang. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Selama ini di Keuskupan Agung Jakarta, komitmen kebangsaan itu kita beri nama semangat cinta tanah air. Komitmen inilah yang kita ungkapkan di dalam semboyan Amalkan Pancasila yang sudah kita jalani sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 dan sekarang kita lanjutkan dengan berusaha mewujudkan ajaran sosial gereja. Indikator yang kedua adalah sikap toleran, yang antara lain berarti kerelaan untuk memberi ruang kepada orang lain, tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengungkapkan keyakinannya, menyampaikan pendapat, meskipun pendapat tersebut tidak sama dengan keyakinannya sendiri. Kita boleh bangga karena kita umat Katolik di Indonesia dikenal sebagai umat yang toleran. Indikator yang ketiga adalah semangat anti kekerasan. Hanya orang atau masyarakat yang sakit yang biasa menggunakan kekerasan. Orang atau masyarakat yang sakit seperti itu tidak berpikir benar, salah, melainkan menang kalah. Karena selalu mau menang, maka mereka menggunakan kekerasan. Indikator yang keempat adalah keterbukaan terhadap kebudayaan setempat. Itulah yang selalu kita lakukan secara amat jelas
misalnya di dalam lagu-lagu liturgi yang menggunakan lagu-lagu daerah. Dan itulah pula alasannya mengapa di gereja katedral ini dipasang patung Bunda Maria, Bunda segala suku yang ada di sebelah kiri saudari-saudara sekalian. Bunda Maria, Bunda segala suku ini berhiaskan berbagai jenis kain yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika indikator-indikator itu semakin nyata di dalam hidup bersama kita, kita dapat mengatakan bahwa kita sedang mengalami pembebasan dari berbagai macam bentuk perbudakan dan bersama-sama berjalan tanda petik menuju tanah terjanji. Itulah Paskah kita pula. Tentu saja saudari-saudaraku yang terkasih, kita warga Keuskupan Agung Jakarta perlu terus mengingat bahwa tahun ini kita jalani sebagai tahun penghormatan martabat manusia. Di seluruh gereja di Keuskupan Agung Jakarta dipasang banner seperti yang ada di situ. Penghormatan terhadap martabat manusia. Kita diajak untuk semakin menjadi pribadi-pribadi yang bermartabat dan saling membantu untuk bersama-sama tumbuh ke arah itu. Dalam bahasa iman, ajakan untuk bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bermartabat itu kita rumuskan dengan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus yang berkeliling sambil berbuat baik. Atau dalam istilah lain, panggilan untuk menjadi pribadi yang semakin bermartabat adalah pribadi yang sadar bahwa kita dipanggil untuk menuju kesempurnaan kasih, menjadi manusia Paskah yang semakin sempurna. Marilah kita saling mendoakan, semoga Paskah yang kita rayakan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua, umat Keuskupan Agung Jakarta, menjadi pribadi-pribadi yang bermartabat, menjadi semakin serupa dengan Kristus melalui jalan yang sudah kita rumuskan dalam 3 kata: semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Selamat Paskah kepada para ibu dan bapak, orang muda, anak-anak dan remaja, beserta seluruh keluarga dan komunitas Anda. Dengan keyakinan dan harapan ini, marilah kita lanjutkan ibadah kita.